Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi sekarang pembahasan yang di dua soal terakhir kita ya. Bahas yang ini adalah membahas materi terkait dengan appendix, yaitu pertukaran dengan aset yang fungsinya sama, pending similar assets. Nah, kita lihat exercise 1028 ya. Ini case-nya perusahaan penyuling air ingin mendapatkan peralatan perbotolan untuk membuat botol air minum itu ya, dengan harga pasarnya itu 460.000. Nah, perusahaan hot spring ini itu karena dia sudah berjalan lama ya, dia memiliki aset yang lama dan dihargai 96.000 atas equipment-nya. Kemudian harus nombok ya, nambahin 366.000. Informasi yang dimiliki terkait dengan peralatan yang lama itu sebagai berikut. Harga perolehannya 326.000. Akumulasi depresiasi sampai dengan 1 Desember tahun sebelumnya, presiden adalah 220. Penyusutan tahunan 20.000. Kita nggak tahu ya ini tahunannya pakai apa, tapi asumsikan saja ini pakai strike rate biar lebih mudah ya. Kemudian diasumsikan bahwa pertukaran tersebut memiliki commercial substance. Ingat, kalau ada commercial substance itu berarti kalau ada gain or loss langsung diakui. Pertanyaannya adalah diminta untuk mencatat jurnal yang A, penyusutan untuk equipment yang lama sampai dengan tanggal pertukaran, dan B, transaksi pertukaran pada tanggal 1 Oktober. Berarti di sini pertukarannya Oktober ya, sementara penyusutan terakhir tadi adalah 31 Desember. Jadi langkah pertama seperti biasa kita harus mutakhirkan dulu saldo akumulasi penyusutannya ya, dari 1 Desember sampai 1 Oktober, berarti ada 9 bulan dari total tahunannya 20.000. Kita hitung dulu penyusutan selama 9 bulan, yaitu karena cuma 9 bulan, 9 per 12 dikalikan penyusutan tahunan 20.000, 9 per 12 gitu. 3 per 4 kali 20.000, kamu 15. Sederhana, sebenarnya adalah depreciation expense pada akumulasi depresiasi. Yang jadi note di sini, akumulasi depresiasinya sudah bertambah ya, dari sebelumnya 220 di tahun sebelumnya menjadi 220 tambah 15 menjadi 235. 235 kita bandingkan dengan harga perolehannya. Untuk perolehannya 336. Berarti nilai bukunya berapa? Kita lihat 336 dikurangi 235. Berarti tinggal 1000 ya. Nah, 1000. Nah, ini harganya kita cek lagi. Harga perolehannya 336 dikurangi 220 tambah 15.000. 336 dikurangi 235. Saya salah hitung ya. 101.000. Masih 101.000. Tapi cuma dihargai 56.000. Wah, dari sini saja sudah ketahuan bahwa pertukaran itu membuat adanya loss bagi perusahaan, yaitu 101.000 dikurangi 96.000. Berarti selisih 5.000 lossnya perusahaan. Oke. Kita lihat jurnalnya ya. Jurnal yang paling mudah dulu. Paling mudah adalah kita menambah cash 366. Kita ada cash keluar 366.000. Kemudian equipment yang lama kita hapus. Yang lama dengan harga perolehan 336, yaitu 336 kita kreditkan. Kemudian tadi yang akumulasi depresiasi kita hapus. Caranya didebitkan 235 ya. Tadi 220 tambah ini 15.000. Kemudian aset yang baru yang new-nya ini market value-nya 462. Oke. Ini selisih loss. Nah, sesuai hitungan tadi. Sesuai hitungan book value tadi. Book value-nya 201 ternyata cuma dihargai 96. Jadi ada loss 5. Oke. Kemudian soal terakhir. Soal terakhir ini terkait dengan intangible asset ya. Intangible asset
soal problem 10A. Kita lihat soalnya. Perusahaan memperoleh hak pengusahaan timber itu kaitan dengan ini ya, penggunaan kayu, dan juga hak intangible asset selama tahun berjalan yang berakhir 31 Desember sebagai berikut. Tanggal 31 Desember perusahaan menentukan bahwa goodwill senilai 20 juta kurangkan nilainya atau impair. Kemudian yang B, biaya pemerintahan atau biaya registrasi atau biaya izin sebesar 675.000 telah dicatat pada 30 Juni. Jadi pada tanggal 30 Juni untuk mendapatkan hak paten dengan nilai dengan masa manfaat kurang lebih 10 amortisasi yang telah terjadi adalah selama setengah tahun ya, 1/2 year. Kemudian hak pengusahaan ini, hak kelola konsesi kehutanan dibeli seharga 1.665.000 pada 16 Februari. Nah, posisinya diperkirakan yang hak untuk pengusahaan hutan itu senilai 9 juta, luasnya 9 juta kaki ya. Selama tahun tersebut perusahaan berhasil menebang sebanyak 2.400.000 kaki, 2.400 lembar ya, ini karena dalam bentuk papan ya. Jadi pertanyaannya diminta untuk menghitung berapa nilai amortisasi ini untuk paten, depresi ini untuk yang timber right, yang natural resource, dan impairment, nah ini untuk yang goodwill untuk tahun tersebut. Kita lihat loss on impairment goodwill tak perlu dihitung karena sudah ketahuan ya, 20.000. Kemudian untuk yang amortisasi paten tahun tersebut 675.000 dibagi 10 ya, karena straight line 67.500, tapi karena baru 30 Juni berarti setengah kali 657.500 terakhir. Untuk yang depresi ini dari yang C, dari natural resource atas tanah. Depresi ingat hitungnya seperti unit of production. Pada tahun itu dihasilkan 2.400.000 bagi 2.400 dikalikan 9 juta kali 1.665.444.000 atau bisa dihitung dulu rate per unitnya 1.665.000 dibagi 9 juta, ketemu $0,185 per board feet. Kemudian dikalikan dengan yang dihasilkan pada tahun itu, 2.400 kali 0,185 ketemu 44.000. Yang kedua ditugaskan untuk membuat zona dari perhitungan di atas. Yang pertama, zona untuk mencatat goodwill karena tidak diamortisasikan ataupun depresi, dia langsung mengurangkan goodwill. Ada impairment. Goodwill tidak ada amortisasi, langsung impairment-nya itu dibebankan tahun itu. Jadi dianggap sebagai loss on impairment. Nah, untuk yang paten ini kita catat sebagai amortisasi. Amortization expense ini mirip dengan depresi, cuman pasangan kreditnya bukan lagi akumulasi, tapi langsung ke intangible asset atau paten. Yang ketiga, yang depresi ini persis, bukan persis ya, sangat mirip dengan depresiasi. Jadi debitnya depreciation expense dari sebesar perhitungannya setahun itu 444.000, pasangannya accumulated depletion. Nah, ini untuk yang depletion. Demikian pembahasan untuk yang changing similar asset sama yang intangible maupun natural resource. Mudah-mudahan cukup jelas bagi teman-teman. Kalau kurang jelas silahkan ajukan pertanyaan, bisa kita bahas lebih lanjut ya. Terima kasih.